Halo para majikan, welcome back lagi di teman cerita. Udah pada nungguin ya? Kali ini kita kedapatan cerita seru banget dari teman kita namanya Rosidah, tapi seringnya dipanggil namanya Ros. Dimana Rosidah ini tuh berprofesi sebagai pemandi jenazah di sebuah rumah sakit yang ada di daerah Semarang nih. Jadi ceritanya awal-awal dia menjadi pemandi jenazah. Dulu awalnya Ros ini sebenarnya berdagang tisu di depan rumah sakit. Tapi suatu hari dia ditawarin buat jadi pemandi jenazah di rumah sakit itu. Karena orang sebelumnya atau pemandi jenazah sebelumnya itu resign. Jadi di rumah sakit tersebut, kalau ada jenazah itu dibagi cowok-cowok ya cewek-cewek. Maksudnya kalau yang meninggal adalah seorang laki-laki, dimandinya sama cowok. Dan sebaliknya, begitu ngerti ya. Dan yang resign itu adalah pemandi jenazah yang cewek. Jadi nyari nyari gantinya. Namun tugas pemandi jenazah di sini tuh tidak spesifik, maksudnya tidak dengan tata cara agama tertentu. Jadi general, hitungannya tuh bebas. Kecuali memang ada request dari keluarganya. Cuma ya tadi, pokoknya pakamnya kalau yang meninggal cewek ya mandiin cewek, kalau cowok ya cowok. Soalnya rata-rata kebanyakan nih, yang meninggal dan dimandiin di sana itu adalah orang-orang yang suka nggak diketahui nih identitasnya. Macam apa korban kecelakaan, jadi dari jalan tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Yang kayak gitu-gitulah. Singkat cerita aja udah ya. Karena memang butuh uang dan butuh kerjaan. Dilihat dari nominal uang yang bisa dia dapat tuh lebih banyak daripada berjualan tisu. Akhirnya Ros yang waktu itu berumur 23 tahun, sempat mikir-mikir sih dia berkali-kali gitu kan. Awal-awalnya berhadapan dengan mayat, dengan jenazah gimana, takut. Tapi ya ujung-ujungnya diterima juga. Nah, di sana sebenarnya sistemnya tuh gantian, gengs. Bisa dibilang shift-shiftan. Tapi shift-shiftan di sini bukan cuma dalam satu hari ganti shift gitu, kagak. Agak unik. Jam kerjanya full dari Senin sampai Minggu. Standby itu. Nanti seminggu berikutnya baru libur. Jadi hitung-hitung di sini kerjanya dalam satu bulan ya cuma 2 minggu. Tapi ya itu pas masuk standby-nya 24 jam. Ya karena kan namanya juga orang meninggal, waktunya beda-beda ya. Banyak yang kayak dadakan-dadakan begitu. Makanya pada tobat lu, umur kagak ada yang tahu. Jangan buat dosa mulu lu. Namun, waktu itu pemandi jenazah yang cewek-cewek nih ada 2 resign semua. Dan yang baru gantiin cuma Ros doang tuh sendirian. Sedangkan kalau pemandi jenazah yang cowok ya udah ada 2 nih. Bener tuh kan, bisa gantian 2 minggu. Tapi kalau Ros siapa mau gantian sama siapa? Jadi lah berarti si Ros ini kerjanya non-stop, agak-agak kerja rodi. Sembari pihak rumah sakit katanya lagi nyari 1 orang lagi nih buat gantiin si Ros. Awal-awal Ros ini kalau kerja minta ditungguin sama pemandi jenazah yang cowok. Ada namanya Pak Raja sama Capung gitu panggilannya. Nggak tahu nama aslinya siapa, si Ros nulisnya Capung. Kalau ntar kita agak belibet ngomongnya jadi Cipung itu mohon maaf ya. Kalau Pak Raja itu udah berkeluarga, udah lama katanya kerja di situ. Sedangkan kalau Capung sih belum, tapi jatuhnya Capung ini tetap lebih tua daripada si Ros. Nah, tempat pemandian jenazah itu pokoknya ada di dalam kamar jenazahnya. Ukurannya kecil guys, kayak kamar mandi yang keramik semua, tapi nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada toiletnya, cuma ada keran, ember sama gayung aja udah. Nah, pokoknya tadi tuh kalau lagi mandiin, lagi tugas, si Ros ini selalu minta ditemenin sama Pak Raja ataupun Capung yang lagi tugas, tergantung siapa tuh yang lagi standby. Buat nungguin minimal di kamar jenazahnya, nggak ikut dalam kamar mandi sih, tapi kan nungguin di depan. Dan kalau misalkan dalam satu hari itu ada 2 yang meninggal nih, ada cewek sama cowok yang meninggal, ya mereka gantiin tuh buat mandiinnya. Soalnya kamar mandi buat mandiin jenazahnya cuma 1 itu doang. Awal-awal ceritanya si Ros ini kagak ada apa-apaan. Ya paling hanya ketakutan-ketakutan di pikirannya aja, namanya juga berhubungan dengan jenazah kan serem ya, apalagi baru pertama kali. Yang mana pokoknya diketahui kalau orang itu agamanya Islam ya akan dimandikan, terus di kafannya dipocongin dengan proses Islam. Namun misalkan kalau yang meninggal itu Kristen, sama Ros ini akan didandanin. Ya sebisanya dia aja, tapi semua alat makeupnya memang sudah disiapkan dari rumah sakit. Namun kalau nggak diketahui nih identitasnya nggak jelas gitu ya, itu biasanya sih katanya akan dikafanin juga dan dikubur ya kayak biasa di kuburan gitu. Tapi nggak pakai tata cara yang kayak macam doa-doa Islam gitu, enggak, karena kan nggak tahu nih agamanya apa. Ya udah, sampai sekitar 3 mingguan si Ros ini bekerja di sana, dia udah nanganin 7 jenazah wanita, guys. Tapi jadwalnya jadinya apa ya, bisa dibilang non-stop. Harusnya kan abis 2 minggu dia libur, tapi enggak, lanjut kerja lagi tuh sampai 3 minggu nggak ada gantinya. Cuma ya misalkan kalau lagi nggak ada jenazah gitu kan, misalkan 1 hari ya sepi gitu, nggak ada yang wanita meninggal, ya dia bisa leha-leha. Pokoknya kan dia kerjanya pas buat mandiin aja. Kalau yang meninggal laki-laki ya bukan tugasnya dia, tugasnya Pak Raja masih Capung. Dan Ros ini tuh ngontrak di kontrakan petakan yang memang ada di belakang rumah sakit. Kalau ada apa-apa pokoknya tinggal ngesot aja, gampang banget, deket. Nah, sampai tahu-tahu si Ros ini dapat korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya. Jadi dari 7 wanita sebelumnya tadi yang udah diurus, itu semua ada identitasnya di kebetulan. Ada keluarganya maksudnya. Karena rata-rata yang memang pasien dari rumah sakit itu ataupun warga sekitaran sana lah, tapi dimandinya di rumah sakit itu sebelum akhirnya proses penguburan. Jadi aman semua tuh yang
7 wanita sebelumnya. Nah, kalau korban kecelakaan yang terbaru ini, itu macam kayak korban tabrak lari gitu katanya, gengs. Atau mungkin korban jambret kali ya, habis tas, dompet gitu-gitunya nggak ada. Dan pertama kalinya tuh buat si Rose mendapatkan jenazah yang kondisinya bisa dibilang apa ya, cukup mengerikan. Banyak luka kecelakaannya gimana sih? Kalau yang 7 wanita sebelumnya kan karena rata-rata emang sakit pasien di rumah sakit itu. Nah, waktu dia lagi mandi ini, Pak Raja sih sempat nemenin, tapi nunggu di luar kamar jenazah. Kamar mandinya kan di dalam ya. Dan waktu itu masih sore, gengs, belum malam. Ya udah sama Rose dimandiin kan, dibersihin tuh pelan-pelan. Dia dengar ada suara cewek nangis. Awalnya dikira suara dari luar gitu kan, mungkin siapa gitu, pasien atau gimana. Tapi di dalam kamar mandi itu biasanya nggak kedengaran suara-suara dari luar. Karena pas denger itu Rose juga jadinya merinding ya. Dia ngintip tuh ke bagian kamar jenazah. Dilihat sepi dan lagi nggak ada jenazah siapa-siapa, kosong. Sedangkan Pak Raja kan di luarnya. Tapi suara tangisan itu masih kedengeran banget nih, gengs. Terus mikirnya buat cepet-cepet aja deh nyelesain mandinya. Dia lanjut lagi tuh. Pas dia mau nyalain keran lagi, airnya mati, kagak ngalir. Loh, padahal sebelumnya bisa. Ini kok nggak bisa gitu, padahal lampu listrik gak ada yang mati. Sampai udah dicoba diputer-puter gitu nggak keluar airnya. Terus yang nggak ngerti akhirnya kan mau keluar ya, mau nanya gitu, itu kenapa air keran gak nyala. Tapi pas dia baru keluar dari kamar mandi jenazah, tiba-tiba dari belakang kedengeran suara air kerannya nyala, biur gitu. Dan pas dicek, nah bener aja keluar itu airnya. Si Rose mikir, oh mungkin tadi sempat error atau mampet aja kali ya. Lanjut mandiin lagi tuh si Rose tuh. Dia ngisi keran di ember gitu kan, habis sudah penuh dimatiin lagi. Tahu-tahu kedengeran ada suara kayak dari kamar jenazah. Di kamar jenazah itu kan isinya apa ya, kayak keranda-keranda yang pakai troli gitu, gengs, ada rodanya buat digeret-geret. Tapi kan tadi kita udah bilang di kamar jenazah isinya lagi kosong, maksudnya lagi nggak ada jenazah yang ditaruh di sana, kecuali yang lagi mau dimandiin sama si Rose. Suaranya kedengeran banget kayak Tapi pas dia lihat lagi ke kamar jenazah, nggak ada, normal. Namun tiba-tiba biur, kerannya nyala sendiri lagi. Lah, Rose kan kaget, padahal tadi udah dimatiin loh. Ya sama dia buru-buru dimatiin lagi, diputar tuh kerannya. Habis itu udah keluar manggil si Pak Raja. Pak, masuk dong Pak, temenin saya Pak, saya takut, kata si Rose. Ya udah si Pak Raja masuk kan tuh, dan dia nunggunya di dalam kamar jenazah sambil ngobrol sama si Rose yang ada di dalam kamar mandi jenazah gitu. Jadi kan cuma sebelah-sebelahan. Rose pokoknya lanjut mandiin tuh. Dia lebih tenang soalnya di sebelahnya ada si Pak Raja. Si Pak Raja bilang untuk jangan takut sama orang yang sudah meninggal. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain manusia. Justru malah takutlah sama manusia masih hidup. Mereka lah tuh yang bisa ngapa-ngapain. Yang mendengar begitu si Rose kepikiran kayak, bener uga ya. Ya pokoknya setelah itu, setelah ada Pak Raja di dalam, gak ada kejadian apa-apa lagi. Habis sudah bersih nih, dipindahin kan ke kamar jenazah. Jadi dari kamar mandi itu kayak digeret-geret gitu loh pakai rodanya. Menunggu instruksi selanjutnya buat nanti dikubur atau gimana, biasanya nanti dari orang pemakaman akan datang gitu yang ngurus. Pokoknya tugasnya Rose cuman mandiin doang. Dia juga nggak sampai ikut ke pemakaman, nggak, bukan tugasnya dia. Ya udah, karena udah selesai ditinggal dong. Nah si Rose sendiri nih biasanya punya ritual, kayak punya kebiasaan lah. Kalau udah selesai mandiin jenazah, dia akan pergi kontrakannya untuk mandi diri sendiri. Ya kecuali kalau habis mandiin jenazah yang satu disuruh mandiin yang lain gitu kan. Pokoknya kalau dianggap udah selesai nih, udah kelar ya, dia bakal mandi gitu loh. Buat ya bersihin. Soalnya kan habis megang mayat segala macem. Nah pas lagi mandi nih di kontrakan, tiba-tiba ada suara yang manggil dia. Si Rose kan lagi kayak jebur-jebur pakai gayung tuh, dia sampai berhenti gitu kan. Dengar, itu suara siapa? Apa ada tetangga gitu di luar? Soalnya kontrakannya itu emang kecil banget, kayak petakan. Jadi seluruh suara dari luar gitu ya pasti kedengeran. Kagak ada privacy, gengs. Mau sebelah berantem, mau sebelah ngedesab gitu, kedengeran. Sama Rose kan kayak ditungguin lagi kan suaranya tuh, kayak nggak ada siapa-siapa lagi. Yaudah dia lanjut mandi lagi, biur, ada suara lagi. Ya ketakutan kan si Rose. Suara siapa? Abis jelas banget. Dia langsung buru-buru gitu kan pakai anduk, ngintip keluar pintu. Dilihatnya di depan mah rame bocah-bocah pada main gitu, sama emak-emak lagi pada duduk. Namun nggak ada tamu atau orang di depan pintu kontrakannya dia. Tapi tadi suaranya jelas banget ada. Ya udah, karena nggak ada siapa-siapa, dia balik lagi ke kamar mandi. Baru buka pintu kamar mandi, ada sosok cewek yang berdiri itu di dalam kamar mandi, gengs. Rose kaget dan langsung keluar dari kontrakannya masih pakai anduk begini doang. Sampai diliatin orang-orang, untung isinya emak-emak bocah-bocah. Dia bingung dan malu juga panik, akhirnya masuk lagi. Pelan-pelan ngintip ke dalam kamar mandi, udah nggak ada apa-apaan. Nah masalahnya tadi sosok cewek siapa? Yang jelas itu pasti bukan orang ya. Rose juga tahu itu tuh penampakan tuh. Tapi kayaknya familiar gitu. Kayak dia ini pernah ngelihat sosok tersebut. Berber kayak orang soalnya, gengs. Napak kakinya, napak lantai. Cuman nggak pakai apa-apa, jadi kayak mayat yang dimandiin sama si Rose. Diem aja gitu. Ya tahu-tahu muncul di kamar mandinya dia begitu kan, ya kaget lah. Rose mikir itu siapa ya tadi ya? Cuma dia inget-inget kayak nggak nemu nih siapa cewek tadi tuh mirip siapa gitu loh. Dengan masih perasaan deg-degan, Rose balik lagi ke rumah sakit buat ngeliat jenazah yang tadi habis dia mandiin mau dikubur atau gimana, atau takutnya ada jenazah baru lagi. Ternyata jenazah yang tadi belum diapa-apain tuh, masih di dalam kamar jenazah. Nah mungkin
Nunggu apa kali ya? Pokoknya kan selanjutnya urusan pihak rumah sakit yang bakal menentukan dan ngurus. Sampai malamnya bener nggak ada jenazah lagi tuh yang datang. Jadi Rose sama Pak Raja tuh leha-leha aja tuh di belakang rumah sakit sambil makan. Si Rose curhat masalah tadi sosok yang dia lihat di kamar mandi kontrakannya. Pak Raja cuma bilang kalau hal-hal seperti itu ya wajar aja kejadian. Ya mungkin itu dari arwah jenazah yang pernah kamu mandiin. Biasanya sih mau berterima kasih atau mau menyampaikan sesuatu, tapi ya udah nggak usah kamu tanggepin lah. Urusan orang mati biarlah menjadi urusannya. Kita nih yang hidup nih fokus untuk menjalani waktu kita aja di dunia ini. Intinya pokoknya balik lagi yang kayak tadi tuh, jangan takut sama orang yang udah nggak ada, apalagi sama setan. Karena manusia itu lebih kuat dan lebih menakutkan, kata si Pak Raja sampai ketawa-ketawa. Dia curhat habisnya lagi ditagih nama debt collector. Katanya belum bayar pinjaman utangnya dan debt collectornya tuh kayak galak. Nah itu tuh baru tuh sangar tuh takut saya. Yang mendengar hal itu ya Rose jadi ya juga lebih tenang lagi tuh dia tuh. Namun ternyata jam 11 malam Rose dipanggil karena katanya ada jenazah baru lagi nih datang buat dimandiin. Ya makanya pekerjaannya dia itu butuh standby 24 jam karena seperti ini mendadak gitu, nggak ada yang tahu waktunya. Ya udah si Rose kesana dan Pak Raja bilang udah nanti saya nyusul tapi saya mau ngerokok dulu nih. Si Rose wanti-wanti beneran Pak nyusul ya Pak, karena kan Rose takut. Udah jam 11. Pas dia masuk ke ruang jenazah, si mayat cewek yang habis kecelakaan yang tadi dimandiin itu masih ada di situ. Belum dikubur, gengs. Ya Rose mikir, ini udah jam 11, ya nggak mungkin juga dikubur malam-malam. Nah, habis itu mayat yang baru ada di sebelahnya, jadi kayak berjejer. Waktu si Rose lihat, kondisinya nggak serem. Malahan cantik gitu, masih muda karena katanya kena serangan jantung. Rose pas ngeliat juga kayak, Innalillahi, masih muda kena jantung. Ya udah sama dia kan digeret kan ke kamar mandi kan, pakai kayak bukan troli apa sih namanya, kita juga nggak paham. Yang bentukannya silver gitu, ada rodanya, terus tinggal di ini nama keranda gitu loh. Digeret ke kamar mandi, udah nih mulai dimandiin, diguyur gitu kan segala macem. Sampai udah selesai nggak ada apa-apa. Sama Rose mau dilap-lap kan, mau dikeringin. Nah dia ke kamar jenazah tuh karena ada lemari yang berisi kayak lap-lap anduk gitulah. Pas dia ngambil anduk gitu kan, putar badan, jenazah yang tadi dia mandiin ada di kamar situ dan sebelah nama cewek yang kecelakaan berjajar dua. Loh, kok di situ? Maksudnya kan tadi masih di kamar mandi, mau dilap nih, mau dikeringin. Ya Rose langsung lari keluar, nyariin. Pak Raja nggak ada tuh, dia bingung tuh. Diintip lagi ke dalam, masih ada itu jenazahnya berjajar dua. Nggak mungkin dong itu jenazah pindah sendiri dari kamar mandi ke kamar jenazah. Akhirnya Rose keingetan nih sama omongannya Pak Raja untuk jangan takut sama orang yang udah nggak ada. Jadinya Rose akhirnya masuk lagi nih ke dalam. Dia ngecek ke dalam kamar mandi. Ada di situ dong emang mayat cewek yang tadi habis dimandiin, mau dikeringin masih di situ. Dan pas si Rose ngeliat ke kamar jenazah, nggak ada, gengs. Baru tinggal si mayat cewek yang kecelakaan doang satu. Berarti tadi yang dilihatnya di kamar jenazah ada dua nih, yang satunya bukan mayat yang ada di kamar mandi, nggak tahu itu apaan. Sambil ngeringin mayat yang ada di kamar mandi nih, si Rose bilang, Mbak, saya di sini kerja, saya bantu Mbak di sini biar tenang dimandikan. Jadi tolong jangan ganggu ya. Kesel juga kan soalnya si Rose ya. Maksudnya udah bagus dimandiin, dibantuin lah, aku ganggu. Udah setelah dikeringin nih, baru tuh digerek lagi kan ke kamar jenazah. Dijejerin bener tuh di sebelah mayat yang tadi kecelakaan, udah bener nih. Ya udah, selesai dong tugasnya si Rose. Tahu-tahu terdengar kayak ada suara piur. Jadi kayak ada yang nyiram air di dalam kamar mandi. Aduh, kesal lagi tuh. Si Rose nih yang masih dalam perasaan kesel. Jadinya dia berani, dia samperin lah tuh ke kamar mandi. Dilihat ada sosok cewek, kelenji gitu ya, lagi jongkok sambil guyur air. Piur gitu, gengs. Tapi karena rambutnya nutupin muka yang basah tuh keguyur air, si Rose nggak ngeliat itu tuh mukanya gimana, itu siapa. Si Rose ngeliat begitu cuma kayak, astagfirullahaladzim, terus udah lari keluar. Pas keluar baru tuh dilihat Pak Raja baru datang. Ngelihat Rose yang mukanya pucet ketakutan, ditanyakan kayak, kenapa kamu? Itu Pak, di dalam ada setan. Setan-setan mulu, udah jangan takut, kata si Pak Raja. Ya tapi kan menurut si Rose jangan takut gimana, orang tadi jelas banget ngeliat begitu di kamar mandi lagi jongkok. Ya akhirnya karena tugasnya dia udah selesai ya udah mandiin, Pak Raja bilang ya udah saya aja tuh yang nyelesain, yang ngapain segala macem. Makanya si Rose akhirnya pulang tuh ke kontrakan. Malamnya nih pas dia tidur tuh di kontrakan, Rose mimpi didatengin sosok itu lagi. Yang kali ini jelas mukanya. Ternyata itu adalah mayat yang memang pernah dimandiin sama Rose sebelumnya. Jadi sebelum ada cewek yang kecelakaan itu kan Rose udah mandiin 7 mayat. Nah sosok cewek itu adalah salah satunya dari 7 itu. Di mimpi itu si cewek ini nangis-nangis kayak tanpa busana gitu kan ya. Penampakannya nggak serem, kayak sewaktu meninggal aja. Meninggalnya juga seingat Rose kan kayak meninggal wajar gitu loh. Jadi nggak ada kayak luka-luka, nggak ada apa-apaan. Namun di mimpi tersebut juga nggak ada percakapan atau komunikasi apa-apa ya. Si Rose cuma ngeliatin aja si cewek itu lagi nangis-nangis tanpa tahu maksudnya apa. Habis itu Rose kebangun dan dilihat jamnya, oh jam 3 pagi. Dia masih mencerna mimpi tadi kan. Oh ternyata sosok itu memang pernah dia mandiin. Tapi kenapa masih dateng? Apa Rose ada salah waktu mandiinnya atau gimana? Seingat dia waktu mandiin nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada gangguan, semuanya aman. Identitas wanita itu juga seingat dia jelas, soalnya ada keluarganya, ikut nguburin segala macam ke keluarganya. Tapi kenapa kayak gentayangan dan ngampirin si Rose? Lagi mikir begitu, si Rose dengar ada suara yang nangis di dalam kamar mandinya dia. Langsung begini kan,
nggak lucu nih, jangan-jangan sosok itu lagi. Pas dia ngintip ke kamar mandi, ternyata bener aja tuh. Ada siluet wanita yang lagi meringkuk di dalam kamar mandi sambil nangis, kayak lagi begini gitu, gengs. Tapi di situ kan si Rose belum nyalain lampu kamar mandi nih. Jadi kayak masih kelihatan kayak ada siluet wanitanya aja tuh. Langsung dinyalain lah sama si Rose. Tapi pas dinyalain, hilang, nggak ada apa-apaan gitu, gengs. Dimatiin lagi nih lampunya nih. Muncul lagi tuh siluetnya tuh. Dan suara tangisannya kedengaran lagi. Si Rose spontan ngomong, "Tolong jangan ganggu saya mau tidur, kamu mau apa?" Dinyalain lagi kan lampunya sama si Rose. Sosok itu masih ada kelihatan jelas sekarang. Karena lampunya udah terang kan. Terus sosok itu nggak hilang, malah ada. Namun ternyata itu adalah sosok cewek yang tadi barusan dimandiin sama si Rose. Yang masih muda kena serangan jantung, gengs. Kejadiannya tapi kan itu cukup cepat ya. Jadi pas terakhir kali si Rose nyalain lampu kamar mandi, terus kelihatan itu sosoknya si cewek itu. Mukanya dengok gitu kan ngeliatin si Rose, dan sosok itu bilang, "Tolong mandikan saya lagi." Tapi Rose yang ketakutan karena mendengar sosok itu ngomong ya. Dia langsung lari keluar kontrakan. Di luar udah sepi tuh, nggak ada orang ya, jam 3. Akhirnya si Rose pergi ke rumah sakit tuh, nongkrong sama satpam yang ada di sana. Kontrakannya dia bener-bener sedekat itu sama rumah sakit, kayak di belakang rumah sakitnya gitu, guys. Jadi kayak ada perkampungan isinya kontrakan. Emang banyak petugas juga yang kerja di sana, tinggalnya di situ. Nah, si Rose ini cerita kan ke si satpam. Satpamnya malah nimpalin. Kalau cerita-cerita begitu mah udah biasa Mbak di sini. Apalagi kalau Mbak tuh di ruang jenazah. Namanya juga tempat orang meninggal. Makanya pemandi jenazah yang sebelum Mbak pada nggak betah tuh yang cewek-cewek. Kalau saya sendiri sih sering ngeliat ada sekelebat-sekelebat doang, tapi ya alhamdulillah nggak bener-bener pernah ditampakin. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, si Rose ngeliatnya ada secapung pemandi jenazah yang mau gantiin shiftnya Pak Raja, yang ternyata memang malam itu mereka nih tukeran shift. Jadi Capung akan jaga seminggu ke depan. Ya cerita lagi lah si Rose sama si Capung. Tapi si Capung cuma ketok-ketok aja. Kurang lebih omongnya sama kayak Pak Raja yang kayak, "Udahlah, kuat-kuatin. Namanya juga kita berhubungan sama orang mati. Makanya kita nih sebagai orang yang masih hidup jangan mau ditakut-takutin sama yang udah mati." Rose juga nanya kan, itu ada cewek kecelakaan tapi kenapa belum dikubur? Ya udah seharian loh. Kata si satpam dia dapat info kalau identitasnya cewek itu katanya udah ketemu dan keluarganya mau nyamperin. Ternyata itu orang Bali yang lagi ada di Semarang sana. Jadi nungguin pihak keluarga jemput ngambil. Oh, pantesan. Tapi malah cewek yang kecelakaan ini aman-aman aja. Padahal kan bentukannya sebenarnya ya mohon maaf ya, kayak serem, meninggalnya penuh luka. Tapi yang menghantui Rose malah yang pada meninggal wajar-wajar aja gitu kan, kayak aneh banget. Dari malam kejadian itu sampai 4 hari kemudian gak ada wanita yang meninggal lagi nih. Adanya laki-laki, jadi semuanya tugasnya secapung. Si mayat wanita yang kecelakaan itu juga udah diambil tuh sama keluarganya. Dan wanita yang serangan jantung juga udah dikubur sama keluarganya pula. Walaupun jatuhnya ya nggak kerja ya gabut gitu ya, Rose nggak bisa istirahat dengan tenang juga sih. Karena dia selalu kayak was-was gitu, nggak ngeliat apa-apa. Tapi kayak macam trauma gimana sih? Kalau ada dengar suara-suara aneh kayak langsung, apa tuh gitu loh. Nah udah mau genap nih sebulan dia menjadi pemandi jenazah. Rose nanya ke pihak manajemen, ada partner atau orang baru nggak nih buat gantiin shift dia, soalnya dia belum libur loh. Tapi kata manajemen belum ada. Ya udah si Rose mah terima-terima aja ya. Banyak gabutnya juga dia di rumah sakit. Sedangkan si Capung malah banyak ngurusin jenazah laki-laki tuh karena banyak yang meninggalnya laki-laki semua. Akhirnya si Rose yang gabut ya bantuin lah nyiapin kain kafan, kapas, macam-macam gitu loh. Di situ dia juga ngeliat tuh kejadian-kejadian aneh katanya. Maksudnya ada jenazah nih bapak-bapak darahnya nggak berhenti-berhenti keluar dari kuping, dari hidung gitu, walaupun udah disumbel kapas banyak gitu, tapi rembes darahnya banyak banget dan katanya bau. Macam kayak film-film azab kali ya. Ada juga jenazah yang matanya melotot gitu, udah diginiin, udah ditutup-tutup, nggak bisa nutup. Sampai akhirnya dipaksa kayak pakai selotip gitu biar ketutup. Terus ada tubuhnya yang kaku, berat banget, sampai digotong beberapa orang tuh pada keberatan. Padahal mah badannya sedang, guys. Maksudnya bukan yang apa ya, besar, gendut gitu, enggak, biasa aja. Tapi semua kejadian itu tuh jenazah cowok. Rose sampai ngebatin nih, maksudnya untung dia nggak pernah kedapatan kondisi aneh-aneh begitu selama dia ngurus jenazah yang cewek-cewek. Nggak lama dateng nih ada jenazah cewek. Maksudnya ya kerjaannya si Rose, katanya bundir. Perkara punya mental isu gitu katanya. Masih muda, guys, 18 tahun, baru lulus SMA coba. Cantik, putih. Rose aja ngeliat kayak, ya ampun sayang banget deh, ini orang cantik kok memutuskan hal seperti ini. Yang mana masih muda juga. Kalian makanya kalau ada masalah gitu ya harus dipikirin ya, harus dicurhatin sama orang, jadi pendam sendiri. Tulislah email ke teman cerita. Ya udah akhirnya kan karena kerjanya Rose, dia mandiin tuh. Setelah beberapa hari jatuhnya dia nggak mandi mayat ya, hari itu Rose masuk lagi nih ke dalam kamar mandi jenazah. Dimandiin, ternyata ada suara lagi nih, nyek nyek nyek, kayak waktu itu, macam kayak roda keranda yang digerak-gerakin. Rose awalnya kayak nyuekin aja tuh, dia fokus pokoknya mandiin jenazah yang ada di depannya. Sampai tau-tau, ada suara kayak kerandanya jatuh, gengs. Otomatis langsung dicek kan sama Rose ya, bener aja tuh kerandanya jatuh sampai pocongnya juga jatuh. Jadi waktu itu di kamar mayatnya ada beberapa mayat lagi ditaruh di situ tuh, tadi bekas cipung segala macem. Nah kan cipung lagi tuh, capung, ntar gue dimarahin sama mama Gigi. Capung mohon maaf ya. Jadi ada beberapa mayat laki-laki yang belum dikuburkan. Malah ada juga tuh yang mau ganti ya dimandiin sama capung setelah si Rose mandiin jenazah wanita yang tadi. Yang ngeliat pocong jatuh begitu sama Rose langsung keluar kan manggil capung. Tapi si capung kagak ada. Di depan kamar jenazah juga lagi sepi tuh, nggak ada siapa-siapa. Pantesan nggak ada yang masuk, soalnya sebenarnya tadi suara keranda jatuhnya cukup gede loh. Akhirnya Rose keluar tuh nyari
nyariin satpam di depan. Ternyata si Capung lagi ngerokok di sana. Dibilang kan, itu ada jenazah yang jatuh. Lo kok bisa? Kata si Capung itu kan, ya nggak tahu. Si Ros udah yuk angkat. Akhirnya si Capung sama ada satu satpam ke sana tuh. Dilihat bener aja tuh, pocongnya jatuh. Astagfirullahaladzim. Akhirnya diangkat tuh dan diletakin lagi ke posisi semula. Ros ngelanjutin mandiin jenazah yang tadi kan. Pas sudah selesai digeret tuh ke kamar jenazah, udah ditutup kain nih. Tiba-tiba dari kupingnya Ros ada yang bisikin, Jangan tinggalin saya. langsung kayak nengok gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Langsung keluar lagi dia manggil si Capung buat gantiin mandiin jenazah yang laki-laki. Itu kan mau gantian memang. Dan seperti biasa si Ros kalau habis mandiin jenazah dia balik tuh ke kontrakan buat mandi lagi bersih-bersih mau jam berapapun. Nah waktu lagi mandi nih, tahu-tahu ada yang megang pundaknya dari belakang, tak gitu, dan ada suara. Nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Entah gimana ya, hari itu si Ros katanya merasa capek banget, padahal mandiin cuma satu jenazah. Namun dia langsung ngomong tuh di dalam kamar mandi kayak, jangan ganggu saya, udah pergi sana. Terus langsung guyur badan lagi kan, guyur gitu. Ya namanya guyur air gitu kan sekepala, apalagi rambutnya dia panjang, nutupin muka kan. Tiba-tiba dilihat tuh samar-samar di depannya kayak ada yang berdiri. Yang pas Ros ngusap-ngusap gitu kan, ngeliat lagi ada cewek yang barusan dia mandiin berber di depan mukanya. Cewek itu kayak menggigil gitu, megangin tangannya gini, tapi si Ros langsung keluar kamar mandi. Karena deket banget itu begini. Dia langsung pakai baju buru-buru dan keluar kontrakan sambil ngos-ngosan. Akhirnya dia ke kamar jenazah lagi tuh untuk melihat jenazah wanita tadi tuh. Sebenarnya ada apa kok sampai nyamperin ke kamar mandi itu arwahnya. Di dalam sana ada si Capung tuh lagi beres-beres sudah selesai mandiin jenazah yang cowok. Dia sampai kaget ngeliat tau-tau ada Ros, dikiranya setan. Karena si Capung udah kelar mandiin jenazahnya dia, udah selesai, ya udah dia keluar tuh. Sementara si Ros tetap di dalam bukain penutup jenazah perempuan yang tadi. Dilihatnya wajahnya nggak ada yang aneh gitu loh. Diturunin lagi ke bawah, Ros nih melihat kayak ada bekas gigitan, mohon maaf nih ya, di area sini, di area payudaranya. Yang seingat terus masalahnya tadi pas dia mandiin nggak ada, soalnya itu kayak bercak gitu loh. Dan pas disingkap lagi sampai bawah, sampai semuanya gitu ya kainnya dilepas, ya si Ros ngeliat nggak ada yang aneh sih. Tapi di sela-sela pahanya si jenazah itu kan kayak ditidurin dari yang tadi dibilang ya, kayak dari besi, yang warna silver gitu ya, macam kayak alas keranda gitu loh. Nah di sela-sela pahanya itu, di alas besinya kayak ada cairan kental. Ya harusnya semuanya tadi kan udah dikeringin ya sama si Ros ya. Dan misalkan kalau itu air bekas mandi, kayaknya nggak sekental ini deh airnya deh. Tapi sama si Ros langsung dilap cairan itu tuh. Jujur waktu itu si Ros sama sekali nggak tahu itu tuh cairan apa. Dikiranya memang keluar dari mayatnya aja, soalnya kayak dari kemaluannya gitu. Karena kan sebelumnya si Ros pernah menyaksikan yang kayak ada darah nggak berhenti keluar-keluar gitu ya. Soalnya bener aja nih pas dilap lagi nih sama si Ros, dimana ini mohon maaf ya agak sensitif nih, agak ditekan tuh di bagian itunya, cairannya memang keluar dari situ gengs. Loh, cairan apa nih keluar begini? Merasa takut kurang bersih waktu memandikannya, jadinya sama Ros dimandiin ulang. Udah nih akhirnya dimandiin lagi tuh, udah selesai nggak ada apa-apaan. Makanya si Ros mikir mungkin tadi sosok itu datang karena si Ros nih nggak bersih kali mandiinnya tadi. Jadi maksudnya datang minta dimandiin ulang. Ya nggak bener emang si Ros nih. Jangan-jangan sosok-sosok sebelumnya tuh yang pada datang juga sama nih begini nih kasusnya. Jadi kali itu si Ros sampai berdetail gitu memastikan semuanya bersih. Habis sudah selesai, keluar deh dia. Ketemu ada Pak Raja di luar. Loh Pak, kok datang? Bukannya ini kan shiftnya lagi si Cipung seminggu nih. Capung, ya Allah Cipung, mohon maaf ya anak kecil lucu begitu. Nggak Capung, bener-bener dari mulut. Lagian ngapain sih kasih nama Capung? Laron kayak tawon kayak begitu biar kita nggak belibet. Udah tahu nih, lidah suka belibet. Nama Capung. Ya udah si Pak Raja tuh bilang tuh, iya kata Capung lagi banyak jenazah laki-laki, dia kewalahan jadi saya disuruh bantu. Oh ya emang kan jenazah laki-laki lagi banyak tuh. Hari itu aja ada 3 katanya laki-laki. Ya udah habis nunggu lagi di rumah sakit tuh si Ros gabut-gabut gitu, nggak ada jenazah wanita lagi nih harus dimandikan. Dia baliklah ke kontrakan. Kalaupun nanti tahu-tahu ada yang harus dimandikan ya pasti pihak rumah sakit biasanya bakal ngontak ataupun ngetok kontrakannya tuh kayak satpam segala macam, udah tahu kan kontrakannya si Ros di situ. Dan lagi-lagi pas sampai kontrakan ya dia balik lagi tuh buat mandi. Kan karena tadi habis mandiin ulang jenazah, jadi kayak dia mandi lagi bersih-bersih. Pokoknya tiap kali habis selesai mandiin jenazah ritualnya Ros ya dia mandi sendiri buat bebersih supaya hal-hal negatif sebagainya tuh pada luntur gitu istilahnya kan habis mandiin mayit. Sampai capek kali si Ros mandi. Kalau kita mah udah masuk angin kali ya. Apalagi pas dia mandi lagi nih, biar. Ada suara gitu lagi. Langsung waspada dia kan kayak, nggak di depannya nggak ada siapa-siapa. Tapi pas nengok ke belakang, wanita tadi lagi. Dimana masih kayak gemeteran tapi mukanya kayak sedih banget. Cuma Ros tetap aja kaget kan. Dikira di depannya gitu pas nengok, di belakang. Hibrit lagi dia keluar mau nggak mau. Sambil ngomel kayak, aduh apa lagi sih nih? Baru-baru udah dimandiin, udah dibantuin malah ganggu terus begini. Tapi pas Ros masuk lagi ke kamar mandi ngecek tuh udah nggak ada apa-apaan. Cuma karena udah kandung kesel, dia pergi lagi tuh ke rumah sakit. Dengan rambutnya masih basah sampai masih netes-netes itu air dari rambutnya. Belum dikeringin, dia mau ngeliat ini jenazahnya kenapa lagi nih. Dan waktu dia masuk ke kamar jenazah, dilihat loh, jenazah si cewek tadi udah nggak ada guys. Loh, kemana? Itu udah malam loh. Nggak mungkin dikuburin malam-malam kan. Tapi dari dalam kamar mandi jenazah itu kayak terdengar sesuatu. Pas si Ros ngintip,
nih, gue harus tarik nafas dulu ya. Dilihat nih ya, Pak Raja sedang menyetubuhi mayat gadis itu, gengs. Lah si Ros kaget lah, kita juga kaget. Pak Raja juga kaget karena kepergok. Pas Ros mau kabur sih, Pak Raja langsung ngejar, langsung nangkep dia. Langsung ditarik gitu, langsung kayak disekap. Si Ros bilang, jangan teriak. Kondisinya si Pak Raja lagi nggak pakai celana coba. Kan serem banget. Si Pak Raja bilang untuk tetap diam, kalau enggak si Ros katanya mau dihabisin. Dia diancam begitu, si Ros takut lah. Pak Raja nih bilang untuk Ros tutup mulut, jangan ngomong sama siapa-siapa kalau kamu nggak mau celaka. Sambil nangis-nangis, si Ros kayak, iya gitu, ngangguk kan. Akhirnya dilepaskan tuh, si Ros keluar dari kamar jenazah. Dia langsung lari, mau balik ke kontrakan gitu ya, saking shocknya. Di jalan dia ketemu Capung. Dia langsung nanya kan kayak, kenapa kamu gitu loh? Soalnya si Ros baru udah gemeter, udah nahan nangis tuh mukanya tuh. Nah pas ketemu Capung langsung meledak lah, nangis beneran si Ros. Akhirnya si Ros dianterin tuh sampai ke kontrakan. Ceritalah si Ros ke Capung. Dengan ketakutan tuh apa yang dilakukan sama si Pak Raja, tentang rasanya Pak Raja ternyata begitu. Ya denger begitu kan kayak Capung, masa sih dia kaget juga. Akhirnya Capung bilang, ya udah simpan dulu aja rahasia ini, takutnya kamu nanti kenapa-napa, celaka gitu kan tadi. Soalnya diancam katanya sama Pak Raja. Tapi si Ros bilang, hal ini tuh nggak bisa didiemin. Masalahnya arwah jenazah itu datangin dia yang ternyata minta dimandikan ulang karena terus dikotori sama Pak Raja. Ros bilang, pokoknya aku harus laporin nih ke manajemen. Kamu temenin saya ya, Pung ya. Tapi tahu-tahu ceklek, si Capung ngunci pintu kamar kontrakannya si Ros dari dalam. Ya si Ros kan nanya langsung, loh kenapa pintunya dikunci? Yang tahu-tahu si Ros langsung sama si Capung. Ya untungnya kontrakan itu kan kecil sepetak. Walaupun si Ros dibekuk pembeli cukmuk, dia berontak itu ngambil gelas yang ada di dekatnya dan langsung mukul kepalanya Capung. Yang menyebabkan ya akhirnya mulutnya lepas, jadi si Ros bisa teriak, tolong, tolong gitu. Walaupun abis itu dibekep lagi sama Capung, tapi ada warga nih yang sempat denger. Diketok-ketok tuh dari luar tuh. Tapi Ros kan udah nggak bisa teriak lagi nih, udah disekep lagi. Jadi dia bikin suara gaduh pakai kaki, endang-endang benda yang di sekitarnya gitu loh. Akhirnya sama warga didobrak tuh, dan Capung terlihat lagi kayak nyokek si Ros kan, ya langsung diamanin si Capung. Dan Pak Raja juga langsung diinterogasi sama pihak rumah sakit tuh. Sampai pemandi jenazah yang perempuan yang sebelumnya si Ros tuh ada 2 orang dipanggil juga. Ternyata si 2 pemandi jenazah yang perempuan itu sama nih kayak Ros nih. Mereka sering diganggu sama arwah-arwah jenazah yang mereka mandiin tuh, para perempuan. Dan akhirnya memergoki si Pak Raja sama Capung suka menyetubuhi ternyata mayat-mayat yang cantik. Jadi kalau ada mayat yang kondisinya kayak korban kecelakaan itu nggak diapa-apain. Tapi kalau meninggalnya normal gitu, keadaannya baik-baik aja, malah disetubuhi. Sakit banget ya sih? Dan 2 pemandi perempuan ini tuh diancam, makanya mereka takut dan akhirnya resign. Baru kebongkar, gengs, ternyata selama ini Pak Raja sama si Capung sama-sama bejat. Mereka tuh kong kali kong, mempunyai kelainan disebut apa sih namanya, nekrofilia, alias suka bersetubuh dengan mayat. Makanya yang terakhir kan harusnya Capung tuh yang shift jaga di rumah sakit. Habis si Ros mandiin mayatnya, dia didatengin kan ke kontrakan. Balik-balik nemuin kayak ada cairan yang ternyata itu bekas Capung abis berbuat gila pakai itu mayat. Ya sama Ros kan dimandiin ulang karena dia belum tahu nih. Dikira cairannya itu keluar kan soalnya dari kemaluannya si mayat perempuannya ya. Padahal itu dari cairannya si Capung. Habis selesai mandiin ulang, di luar ketemu sama Pak Raja yang katanya membantuin Capung kan. Padahal bukan shiftnya dia tuh. Ternyata waktu sama pihak rumah sakit dicek nih handphonenya Pak Raja, ada SMS emang dari Capung. Dibilang kayak ada barang bagus nih, maksudnya si mayat yang itu. Makanya si Pak Raja datang, jadi habis dipakai Capung, dipakai sama si Pak Raja. Sementara si Ros lagi mandi untuk kedua kalinya tuh di kontrakan, didatengin lagi karena ternyata ya mayatnya lagi dinodai tuh sama si Pak Raja. Dari situ Pak Raja sama si Capung langsung diurus lah sama pihak rumah sakit, dilaporin ke pihak kepolisian. Ros yang awalnya berpolos ya, dia nggak tahu awalnya itu cairan apa yang dilihatnya, ternyata bekasnya si Capung. Dia juga baru tahu ada manusia yang punya kelainan seseram itu. Langsung teringat pada sama omongannya si Pak Raja, jangan takut sama orang yang sudah mati karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Takutlah sama manusia yang masih hidup karena justru mereka lah yang lebih meresahkan. Ya bener banget, ternyata kan Pak Raja sama si Capung yang memandikan jenazah ternyata lebih menakutkan daripada hantu si jenazahnya. So itu guys, cerita dari Rosidan sampai sekarang sih katanya masih berprofesi sebagai pemandi jenazah. Namun seiring berjalannya waktu, katanya hampir semuanya lah rata-rata, sosok-sosok arwah dari jenazah yang dilihatnya yang habis dimandiin sama si Ros itu tidak pernah bermaksud mengganggu atau menakut-nakuti dia. Melainkan ingin berterima kasih ataupun meminta pertolongan. Pokoknya setelah kejadian itu, ya sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian gaib gitu ya, yang si Ros alami tapi jatuhnya tidak menakutkan katanya. Soalnya habis itu ya dia udah tahu nih, kalau ternyata benar manusia itu lebih menakutkan ketimbang setan. Gila, nggak debak banget ya abis ya. Ternyata rahasianya jenazah dipakai. Pantesan kok yang gentayangan bukan yang meninggalnya yang serem-serem. Biasanya kan kebalik, yang serem-serem mau jadi setan atau gimana. Ini enggak, yang padahal meninggalnya wajar, cantik segala macam. Lah, dipakai sama pemandi jenazahnya. Apa kabar dunia? Takut banget loh. Terima kasih banyak ya Ros ya untuk ceritanya yang mind blowing ini. Dan buat teman-teman yang pengen kirim cerita juga boleh email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di rekaman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.